Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang kita bahas yaitu rangkaian voltage divider. Rangkaian voltage divider dengan melibatkan RS dan RL. Oke. For the voltage divider configuration of figure 5.56 with an applied load and series source resistor, the AC equivalent network is shown in figure 5.57. Jadi pada rangkaian voltage divider di sini ya, ada R1, R2, RC dan RE. Nah, kebetulan di sini ada CE, kapasitor yang terletak pada kaki emitor, dan ini adalah kapasitor bypass. Jadi nanti pada rangkaian ekuivalen RE-nya atau model RE-nya itu resistor RE yang besar, RE besar ini tidak dimasukkan. Jadi untuk rangkaian ekuivalennya tidak memasukkan RE karena kapasitor di sini pada saat analisis AC itu dia sama dengan rangkaian ekuivalen short circuit atau hubung singkat. Jadi RE-nya tidak ikut. Jadi seperti itu. Sehingga untuk rangkaian ekuivalennya menjadi gambar pada 5.57. Tidak ada RE-nya sama sekali di sini. RE besar ya maksudnya. First note the strong similarities with figure 5.5 with the only difference being the parallel connection of R1 and R2 instead of just RB. Jadi gambar 5.57 ini sangat mirip dengan gambar 5.5. Nah, gambar 5.55 itu punyanya fixed bias. Nah, tetapi di situ ada sedikit perbedaan saja, yaitu terletak pada sisi inputnya, terutama di R1 dan R2. Jadi R1 dan R2 nanti akan kita paralel menjadi R aksen. Nah, kalau di fixed bias itu kita langsung menggunakan satu resistor saja di sini ya, yaitu RB. Tetapi untuk yang voltage divider kita menggunakan dua resistor yaitu R1 dan R2 yang ujung-ujungnya nanti akan diparalel atau pasti diparalel dengan nama R aksen, yaitu sama dengan R1 paralel dengan R2. Jadi antara 5.55 dan 5.57 gambar ini itu sangat mirip dengan 5.55, sangat mirip. Kecuali di sini saja, tetapi itu tidak menjadi masalah karena ujung-ujungnya R1 dan R2 ini nanti akan pasti diparalel. Terutama untuk mencari Z inputnya. Everything else is exactly the same. Sisanya itu sama semua, mulai dari RS, VS, sisi outputnya ada beta IB, ada RO, ada RC dan RL. Di sini sama persis, apalagi di sisi outputnya itu sama persis. Nggak ada perbedaan antara voltage divider dan fixed bias. Rangkaian ekuivalen RE-nya ya, rangkaian ekuivalen RE-nya antara voltage divider yang di sini menggunakan kapasitor bypass dan yang fixed bias itu hampir sama. Ya, hampir sama. The following equation result for the important parameter of configuration. Jadi berikut ini adalah persamaan-persamaan untuk parameter-parameter atau variabel-variabel penting yang digunakan pada voltage divider dengan RL dan RS. Ya, dengan RL dan RS, bukan voltage divider unload ya. Nah, sekarang yang kita cari pertama adalah AVL, gain tegangan atau penguatan tegangan dengan RL, ini dengan RL. Sama dengan V output per V input. Nah, hasilnya sama persis dengan yang fixed bias, yaitu minus RC paralel RL per RE kecil. Untuk Z inputnya sama dengan R1 paralel R2 paralel beta RE. Kalau R1 dan R2 kita buat R aksen, maka persamaan 5.78 ini bisa kita tulis ulang R aksen
paralel dengan beta RE. Kan mirip sekali dengan yang ada di fixed bias untuk Z inputnya. Kalau di fixed bias kan kita menggunakan RB gitu saja ya. Kalau di sini R aksen, di mana R aksen itu R1 paralel R2. Selanjutnya impedansi outputnya yaitu RC paralel RO. Nah, RC paralel RO sama persis dengan yang di fixed bias. Oke, ini adalah contoh soal. Nanti untuk menentukan AVS itu sama rumusnya dengan yang sebelumnya ya. Untuk AVS saya tulis di atas yang masih bisa dipakai untuk nulis. Untuk AVS ini rumusnya sama dengan sebelumnya. Yaitu apa? Di situ ada AVL, tapi sebelum ini ada AVL dikali Z input per Z input per Z input plus RS, atau AVL-nya boleh ditaruh belakang atau ditaruh depan, nggak ada masalah. AVS sama dengan AVL kali Z input per Z input plus RS. Ini seperti rumus umum ini untuk AVS. Tinggal kita memasukkan AVL-nya berapa, Z inputnya berapa, dan RS-nya berapa. Oke, selanjutnya akan kita bahas contoh soal di sini, contoh soal 5.11a. Nah, ini sebenarnya di dalam buku tidak ada contoh 5.11a. Ini saya modifikasi sendiri, saya buat sendiri agar tercover semua rangkaian. Saya usahakan tercover semua rangkaian yang ada di buku ini, biar ada gambaran nanti. Di samping contoh soal ini nanti akan saya sertakan demonstrasinya atau simulasinya. Oke, ini pembahasannya voltage divider ya. Using the parameter values for the voltage divider by configuration of example 5.2 with an applied load of 4.7 kilo ohm and a source resistance of 0.3 kilo ohm, determine the following and compare to the no load values. Pertanyaannya mirip-mirip dengan sebelumnya yang fixed bias. Begitu juga RL dan RS-nya ini sama, kita buat sama. RL-nya sama dengan 4,7 kilo. RS-nya sama dengan 0,3 kilo. Oke. Di sini diketahui juga untuk RC-nya di sini 6,8 kilo. Ini R1 56 kilo, R2-nya 8,2 kilo. Dan RE-nya ini diparalel dengan kapasitor sehingga ini nggak kita pakai dalam rangkaian ekuivalennya. Begitu juga dalam rumusnya nggak ikut RE besarnya. Oke, langsung saja. Yang pertama kita disuruh mencari AVL, yang kedua AVS, yang C ini ZI dan ZO yang D. Oke, langsung saja yang pertama kita cari AVL-nya. Yang A kita cari AVL. AVL sama dengan minus RC paralel RL per RE kecil. Oke, kita tinggal memasukkan nilainya yaitu minus 6,8 kilo diparalel dengan RL-nya 4,7 kilo per RE. Untuk RE yang ada di contoh 5.2 bisa kita pakai. RE dari contoh 5.2 itu sama dengan 18,44 ohm. Nah, ini bisa kita pakai di sini. 18,44 ohm. Nggak usah kita tulis ohmnya juga nggak ada masalah. Hasilnya sama dengan 2. Jangan lupa minusnya. 2,78 kilo per 18,44 ohm sama dengan minus 150,76. Oke, jika dibandingkan dengan contoh 5.2, jadi pada contoh 5.2 AVNL atau AV di sana disebut AV ya, AVNL itu sama dengan minus 368,76. Dibandingkan sekarang yang sudah kita cari ini cuma minus 150, nggak sampai separuhnya ini. Jadi AVL-nya nggak sampai separuh dari AVNL.
nggak sampai separuhnya, cuma 150. Apalagi AVS seharusnya lebih kecil. Oke, kita cari untuk AVS-nya yang poin B. AVS sama dengan, sama seperti tadi ya rumusnya, yaitu boleh kita bolak-balik, yaitu Z input per Z input plus RS dikali dengan AVL. Langsung kita masukkan untuk nilainya. Z input di sini nilainya sama dengan sebelumnya ya. Kalau boleh kita tulis di sini Z input sama dengan, di situ ada R aksen. Sebentar saya carikan perhitungannya. Oke, kita ulangi lagi. Z input sama dengan R1 paralel R2 paralel beta RE. Nah, itu untuk rumus Z input dari voltage divider. Kita tinggal memasukkan nilainya saja. R1-nya 56K, R2-nya 8,2K. Nah, terus beta RE-nya, betanya di situ 90. RE-nya kita tulis seperti yang di atas, yaitu 18,44. Nah, sehingga ketemu untuk Z inputnya itu 1,35 kilo. 1,35 kilo ohm. Nah, Z inputnya. Kita tinggal tulis saja untuk Z inputnya, yaitu 1,35 kilo per 1,35 kilo plus 0,3 dikali AVL-nya minus 150,76. Sehingga AVS-nya ketemu minus 123,35. Nah, di sini AVS minus 123,35, AVL-nya minus 150,76, dan AVNL-nya lebih dari 2 kali lipatnya AVL, yaitu minus 368,76. Jauh sekali ini. Oke, selanjutnya poin yang C. Jadi kalau Anda ingin mencari tegangan outputnya, jadi anggap saja tegangan inputnya 2 mV. Ya, atau ya 2 mV. Ini sebagai contoh saja ya, sebelum kita membahas ZI. Example, ini contoh saja. V inputnya sama dengan 2 mV. Terus AVS-nya minus 123. Minus 123,35. Berapakah V outputnya? Berdasarkan rumus AVS, bukan V input ya, tapi VS ini, VS. VS-nya berdasarkan rumus AVS itu sama dengan V output per VS. Nah, untuk mencari V output sama dengan VS-nya pindah ruas, jadi AVS dikali VS. Jadi minus 123,35 dikali 2. 2 mV ya, 2 mV. Maka ketemunya 246. Kurang lebih ya, 246 mV. Jadi seperti itu. Hubungan VS, V output, dan AVS. Jadi nanti ujung-ujungnya untuk mencari V outputnya berapa. Karena sudah ditemukan AVS di sini. Ini contoh ya, selingan saja sebagai contoh. Jadi ada hubungan atau link antara VS, AVS, dan V output. Yang poin C yaitu Z input sama seperti yang sudah kita hitung di sini, yaitu 1,35 kilo ohm. Ini sama dengan hasilnya sama dengan yang ada di contoh 5.2. Untuk yang D ini kita mencari Z output. Nah, di sini kan tidak ditulis RO-nya ya, Z output. Nah, kita umpamakan Z output saat
RO sama dengan tak hingga. Maka Z output sama dengan RC paralel RO, dia ekuivalen dengan RC saja, sama dengan 6,8 kilo. Itu untuk Z output pada saat RO-nya tak hingga. Dan jika kita umpamakan Z output dengan RO sama dengan 50K, anggap saja 50K. Nah, maka kita menggunakan rumus paralel, rumus normal, yaitu rumus Z output sama dengan 6,8 kilo paralel dengan 50K. Seandainya ini umpamanya kita ingin menguji apakah RO itu lebih besar di sini ya, ingin menguji kondisi ini lebih besar dari atau sama dengan 10 kali RC, maka bisa kita lihat nilai RO-nya 50 ini. Nilai RC-nya 6,8 kali 10, berarti 68. Nah, kondisi ini tidak memenuhi. Di sini aja sudah 68 kilo, berarti tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Maka kita gunakan rumus normal untuk ZO, yaitu 6,8 kilo paralel dengan 50 kilo. Hasilnya 5,99 kilo ohm. Nah, ini untuk ZO. Untuk ZO. Kalau RO-nya tak hingga, hasilnya 6,8, yaitu sama dengan RC. Untuk RO 50K sama dengan 50K, maka kita menggunakan rumus normal, yaitu ZO sama dengan 6,8 kilo paralel dengan 50. Hasilnya 5,99 kilo. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah simulasi ya. Simulasi dari rangkaian voltage divider. Rangkaian voltage divider. Untuk nilai R1, R2, di sini R2 ya, R2. Nah, ini RC, ini RE. Oke, ini R1-nya 56 kilo, R2-nya 8,2 kilo. RC-nya 6,8 kilo. Dan untuk RL-nya di sini, ini RL-nya itu 4,7, untuk VS-nya di sini VS 20 mV dengan frekuensi 1 kHz. Jadi setelah kita coba untuk pada saat, jadi ada dua simulasi di sini ya. Ada simulasi 1 dan simulasi 2. Nah, untuk simulasi 1 ini kita fokuskan di sisi outputnya itu pada ujung negatif, pada puncak negatif. Puncak atau peak ya, negatif. Ini sisi output. Tandanya yang biru ini ya, puncak negatif. Nah, untuk puncak negatifnya itu minus 2,809 di sini. Nah, ini V outputnya. Untuk VS-nya itu di sini positif ya, karena beda fasenya itu 180 derajat. Jadi kalau VS-nya positif, maka V outputnya negatif. Di sini kurang lebih 19,217. Nah, setelah dikalkulasi ternyata untuk AVS-nya sama dengan 146,17 ini. Nah, di hasil kita untuk perhitungan AVS, nilai AVS-nya sama dengan 100 minus 123,35. Jadi berbeda. Hasilnya berbeda untuk simulasi 1 dan untuk puncak atau peak negatif pada sisi outputnya. Oke, ini untuk voltage divider ya. Selanjutnya simulasi yang kedua, masih voltage divider dengan nilai semuanya yang sama. Kita lihat di peak positif. Ini puncak atau peak positif pada sisi output. Jadi peak positif di sini, puncak positif pada sisi output yaitu 2,030. Nah, untuk peak, untuk inputnya
atau VS-nya ini minus 18,982. Dan setelah ditotal AVS-nya di sini ketemu 106,94. Jadi berbeda. Nah, untuk AVS perhitungan tadi, AVS perhitungan itu sama dengan 123 minus 123,35. Jadi berbeda. Tetapi yang perlu Anda perhatikan di sini, karena ini berbeda antara simulasi 1 dan 2. Untuk simulasi 1, peak-nya itu negatif. Yang kita lihat di sisi output, peak atau puncaknya itu negatif. Yang dihasilkan AVS-nya ini, 146. Terus yang simulasi kedua ini adalah yang kita lihat di peak positifnya. Dengan hasil ini, 106. Nah, dari hasil perhitungannya minus 123 ini seperti ada di tengah-tengahnya. Nah, maka dari hasil simulasi 1 dan 2 ini saya coba tarik kesimpulan bahwasannya AVS rata-rata itu AVS 1 plus simulasi 1 ya plus AVS 2 simulasi 2 dibagi 2. Sehingga kalau dihitung di sini AVS 1 hasilnya 146,17 plus AVS 2 106,94 per 2. Maka hasilnya AVS rata-ratanya sama dengan 126,55. Jadi ini mendekati dengan AVS perhitungan. Ya, ini jangan lupa dikasih minus ya. Minus, ini juga minus. Jadi hasilnya minus 126,55 yang notabene hasil ini itu dekat dengan atau sangat dekat dengan hasil perhitungan, AVS hasil perhitungan. Jadi seperti itu. Nilai rata-ratanya mendekati AVS hasil perhitungan. Walaupun di sini berbeda hasil antara puncak positif dan puncak negatifnya. Nah, ini puncak positifnya yang saya lihat yaitu 106 dan sebelumnya puncak negatifnya yang saya lihat itu hasilnya 146. Berbeda. Nah, sebagai solusinya saya ambil tengah-tengahnya atau rata-ratanya yaitu minus 126. Di mana minus 126 ini mendekati minus 123. Jadi hasilnya mendekati. Oke, selanjutnya akan kita lihat simulasinya. Oke, ini adalah rangkaian voltage divider tadi ya. Coba kita running di sini. Oke. Oke, kita stop. Nah, untuk channel A sama seperti sebelumnya, kita buat volt per diff-nya cuma 200 mV per diff. Channel B dan channel C, untuk channel B ini kita buat 10 karena nanti coba kita buat 5 ya. Nah, akan kepotong seperti ini kalau kita buat 5 di channel B. Ini channel B. Channel B ini untuk mengecek sinyal pada kaki kolektor. Nah, sebelum dia dilewatkan kapasitor C2 sebagai kapasitor kopling ini. Akan kepotong. Nah, maka dari itu volt per diff-nya yang khusus channel B ini saya buat menjadi 10 volt per diff. 10 volt per diff. Untuk bentuk sinyalnya tingginya hampir sama ya. Oke. Jadi seperti ini. Untuk channel B ini 10 volt per diff, 10 volt per diff yang ini. Untuk channel A ini yang merah ini adalah 200 mV per diff dan yang channel C ini 5 volt per diff. Jadi berbeda-beda dari ketiga sinyal tersebut. Yang merah ini 200 mV per diff, yang biru ini 5 volt per diff, yang ini oranye ini adalah 10 volt per diff. Tujuannya apa? Biar nggak kepotong di atasnya ini. Seumpamanya saya buat 5 volt per diff juga nggak ada masalah. Nanti tampilannya akan terpotong seperti ini. Nah, ini 5 volt per diff untuk channel B. Jadi seperti itu. Oke.
Ini untuk puncak yang positif dari V outputnya kurang lebih seperti ini ya. Di sini 200 mohon maaf, di sini 2,029 volt untuk apa itu namanya? Untuk V outputnya, di sini V outputnya dan V inputnya minus 18,82. Ya, ini untuk yang puncak positifnya. Nah, terus untuk puncak negatifnya, kalau dilihat secara kasat mata ini tidak sama ya, tidak simetris antara nilai puncak positif dan puncak negatifnya, tidak simetris. Ini di puncak negatifnya, di outputnya keluar minus 2,78, inputnya di sinyalnya, tegangan sinyalnya itu 19,225 di sini, 19,25. Jadi tidak simetris. Makanya tadi di slide tadi ada perbedaan ya. Untuk yang puncak positif dia hasil average-nya 106,94 untuk puncak positifnya. Lebih rendah, lebih kecil penguatan pada siklus positifnya dibandingkan dengan siklus yang negatif. Penguatannya di sini sampai 146,17 AVS-nya. Solusinya saya ambil tengah-tengah, di mana ambil tengah-tengah ini nilai dari simulasi, jika kita ambil tengah-tengah maka nilai ini akan mendekati hasil perhitungan. Jadi seperti itu. Jadi mendekati hasilnya. Hasilnya mendekati. Jadi seperti itu. Oke. Selanjutnya akan kita lanjutkan untuk emitter bias. Oke, emitter bias ini akan kita lanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih.